Oke, di poin kali ini kita akan masuk ke poin treatment terhadap SKU atau barang kita ya, teman-teman ya. Dan di sini kita masuk ke tata cara penyusunan SKU pada kardus. Dan ini biasanya dilakukan oleh para MHC ya, tapi untuk teman-teman reguler itu juga wajib tahu. Jadi gimana penyusunan produk kita yang ada di dalam kardus ataupun di kantong plastiknya ya. Nah, ini adalah pembagian layer kita pada kardus. Ini mungkin untuk panduan bagi teman-teman MHC ya, dan juga mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pikernya untuk bisa lebih hati-hati dan memperhatikan layer ini. Jadi untuk kantong plastik teman-teman, kita batas maksimal volume kantong plastiknya itu 90% dan untuk volume kardus itu 90%. Ini juga dibagi layer-layernya ya. Maksudnya ini lapisan, bisa dibilang kayak gitu. Ini lapisan paling bawah, ini lapisan tengah, lapisan paling atas. Karena setiap bagian ini teman-teman itu nanti untuk produk yang kita masukin beda-beda ya. Gitu. Ini untuk standar umumnya sebenarnya. Oke, kita masuk di penjelasan layernya. Jadi berikut informasi mengenai penjelasan layer pada kardus dan juga penempatan SKU-nya ya. Jadi teman-teman gak wajib baca semuanya. Ini kan materinya juga nanti saya akan share. Tapi kita ambil aja poin-poin pentingnya. Yang pertama itu layer 1 bawah. Diperuntukkan untuk SKU atau produk yang besar, berat, keras dan juga berair atau frozen ya. Nah, ini adalah daftar produk-produknya. Memang kalau untuk di pasar now itu produk kita banyak banget ya jenisnya ya teman-teman. Tapi ini adalah salah satu contohnya aja gitu. Jadi ada SKU dry goods berat, SKU frozen, SKU sayur dan umbian sama SKU buah. Untuk SKU frozen itu kalau bisa jangan ditumpuk ya teman-teman, kecuali dia SKU frozen semua itu nggak apa-apa. Oke. Nah, layer 2 yang tengah itu diperuntukkan untuk SKU yang sedikit lunak dan rentan rusak kalau misalnya tertindih dengan SKU lain atau barang yang lain. Contohnya SKU dry goods yang ringan. Contohnya kayak minyak, kecap kemasan ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk dry goods ini bahan kebutuhan pokok atau sembako yang ada liquid gitu. Jadi kayak minyak, kecap gitu ya, yang cair. Nah, itu kalau bisa di layer 2 ya. Setelah itu SKU sayur, kacang-kacangan, rempah-rempahan dan juga umbi-umbian. Ini contohnya juga banyak ya teman-teman ya. Karena dia sedikit lunak dan juga rentan tertindih dengan SKU yang lain atau SKU yang lebih berat gitu ya. Nah, ini juga ada tambahan untuk SKU buah juga ya teman-teman ya, kayak strawberry, manggis, belimbing. Intinya untuk buah-buahan yang kecil-kecil. Kalau untuk buah-buahan yang besar, yang keras itu biasanya di bagian bawah, yang bagian paling bawah tadi ya, yang layer 1. Nah, ini untuk layer 3 yang atas itu diperuntukkan untuk telur dan SKU yang sangat lunak atau tipis ya. Jadi contoh kalau untuk SKU telur itu telur ayam negeri, telur ayam ras, telur puyuh gitu ya. Intinya telur yang kemasan per 10 butir teman-teman, yang udah di packing gitu ya. Kecuali untuk tray telur itu juga nggak bisa masuk ke dalam kantong plastik atau kardus ya. Ini khusus untuk telur yang kemasan kecil ya teman-teman. SKU jamur sama SKU sayur dan daun-daunan. Dan di sini juga ada catatan, tidak baku harus mengikuti aturan layer yang ada. Jadi gunakan intuisi teman-teman yang tepat untuk melakukan penyusunan dan maksimalkan volume luas kardus. Jadi intinya ini adalah standar umumnya gitu ya teman-teman, untuk menjaga kualitas produk kita. Tapi tidak baku, maksudnya teman-teman itu nggak harus mengikuti aturan layer ini. Gunakan intuisinya saja. Jadi teman-teman bisa memperkirakan ini produknya kalau misalnya ditindih rusak nggak ya, ini produknya kalau misalnya taruh di bawah aman nggak ya, kayak gitu. Jadi teman-teman gunakan intuisinya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman untuk penyusunan SKU kita yang benar, yang rapi juga gitu. Jadi diharapkan nanti sampai di tangan customer juga SKU-nya penyusunannya rapi dan juga masih dalam keadaan bagus kayak gini nih. Oke, jadi dimanfaatkan untuk luas kardus atau kantong plastik yang teman-teman gunakan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan saat packing dan di saat loading barang. Yang pertama adalah cek dengan seksama barang-barang yang sedang di loading bersama dengan picker dan
MHC, jangan sampai ada barang yang kurang, lebih, atau salah waktu proses loading, dan sesuaikan dengan picking list serta POD. Ini berlaku untuk teman-teman MC ya. Cuman untuk teman-teman reguler itu diharapkan kalau misalnya ada waktu berlebih di saat teman-teman datang gitu ya, itu teman-teman bisa barengan dengan tim validator supaya nanti tidak ada barang yang tinggal gitu ya, atau mungkin barang yang kelebihan masuk atau yang salah. Nah, itu teman-teman bisa cek bersama. Yang kedua, perhatikan penyusunan dan tumpukan SKU yang sedang di loading sesuai dengan jenis SKU-nya. Jadi SKU rentan, lunak, lembek gitu ya, berair dan sebagainya, sama SKU yang keras. Yang ketiga, perhatikan pengemasan kardus dan kantong plastik serta penempelan POD pada kemasan SKU khususnya untuk B2C atau TRSP. Nah, ini berlaku untuk teman-teman MHC di hubnya ya. Jadi kan itu ada penempelan POD di kardusnya. Kalau untuk teman-teman driver reguler itu biasanya udah dibantu dari tim validator dan tim picker kita yang ada di gudang utama. Yang keempat, perhatikan penyusunan dan tumpukan serta volume SKU pada saddlebag atau motor dan bagasi mobil. Jika barang dirasa terlalu banyak, komunikasikan atau informasikan dengan tim untuk diberikan solusi dan arahannya. Jadi nanti kalau misalnya memang terlalu banyak, udah overload, mungkin volumenya luas gitu ya, maksudnya barangnya terlalu gede gitu ya, itu teman-teman bisa komunikasikan dengan tim fleet supaya nanti bisa diberikan arahannya. Oke? Nah, untuk teman-teman MC dan juga untuk teman-teman MHC harap diperhatikan ya, jangan penyusunannya kayak gini teman-teman. Yang pertama, itu akan membahayakan diri kita sendiri dalam membawa produknya. Yang kedua, itu akan berakibat buruk ke SKU kita, karena nanti saya yakin untuk yang diantarkan kayak gini itu pasti rusak SKU-nya. Oke, diingat kembali ya teman-teman, di sini kita grocery online gitu ya. Jadi memang konsepnya pasar, tapi kita di sini benar-benar memperhatikan kualitas produk kita. Jadi ini jangan dilakukan ya teman-teman ya, ini sangat dilarang sekali. Nah, setelah itu kita lanjut ke poin hal-hal yang harus diperhatikan saat membawa barang. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Yang pertama, periksa surat-surat penting dalam berkendara. Ini juga udah saya sampaikan di video presentasi sebelumnya. Yang kedua, ikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Perhatikan keamanan barang yang dibawa, volume barang, dimensi barang, dan lain-lain. Jika terlalu banyak, segera laporkan ke tim fleet gitu ya. Ini khusus untuk teman-teman yang MC. Teman-teman yang bawanya pakai motor. Kalau untuk pakai mobil kan nggak terlalu hal ini kan nggak terlalu bermasalah ya. Cuman untuk teman-teman MC, nah ini sangat harus diperhatikan sekali ya teman-teman. Yang keempat, perhatikan radius putar dan posisi saddlebag khusus untuk MC. Oke, nah ini. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat menurunkan barang di customer. Nah, ini juga wajib kita perhatikan ya. Yang pertama, turunkan barang dengan hati-hati atau gunakan jasa kuli panggul untuk membantu menurunkan barang ke lokasi customer jika barang yang dibawa terlalu banyak dan juga berat. Nah, ini untuk teman-teman driver mungkin udah tahu ya, biasanya menggunakan jasa kuli panggul. Cuman kalau untuk teman-teman MC, karena barangnya nggak terlalu banyak, nggak karton-kartonan, dan juga barang-barang yang berat kayak GMP, beras itu juga nggak terlalu banyak, itu teman-teman bisa turunkan sendiri aja. Selanjutnya yang kedua, cek kembali barang yang sudah diturunkan bersama dengan customer supaya nanti di waktu kita turunkan dengan hati-hati, customer juga senang kan barangnya dicek ternyata barangnya bagus gitu ya, tidak ada yang rusak, kemasannya juga tidak penyok dan lain-lain. Oke, nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Oke, itu aja poin kita untuk video presentasi kali ini. Untuk poin berikutnya kita akan lanjut di video presentasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalam.